Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah-kisah penuh makna dan air mata. Di tengah malam yang sunyi, jeritan seorang gadis menggema dari balik rimba Sumatera. Ia diseret, dicaci, lalu diusir oleh warga desanya sendiri hanya karena sebuah fitnah keji yang tak pernah ia lakukan. Gadis petani miskin itu terhuyung ke hutan gelap, tanpa bekal, tanpa harapan, hanya ditemani air mata dan luka di hatinya. Namun, tak seorang pun menyangka, justru dari balik semak belukar, kawanan harimau Sumatera muncul, membawa pesan yang akan mengguncang seluruh desa. Apa yang sebenarnya terjadi di malam penuh rahasia itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di balik heningnya desa lereng barisan Bukit Sumatera, terdengar suara gaduh dari balai warga. Obor menyala, wajah-wajah warga tampak tegang dan gelap, menyiratkan kemarahan yang tak biasa. Di tengah kerumunan itu, seorang gadis berdiri dengan tubuh gemetar. Namanya Lara, anak petani miskin yang sejak kecil dikenal penurut dan penuh kasih. Namun malam ini, dunia seolah membalik arah padanya. "Pengkhianat!" teriak seorang lelaki setengah baya, sambil menunjuk wajah Lara yang penuh luka memar. "Karena dia, hasil panen kita rusak. Karena dia, desa kita sial," sahut yang lain, disambut riuh amarah yang membuncah. Padahal Lara hanya ingin menolong seekor anak kijang yang terjerat perangkap di ladang. Ia tak tahu bahwa tindakan polosnya itu membuat para warga percaya tahayul kuno, bahwa menyentuh hewan liar bisa mendatangkan petaka. Mereka menyebutnya pembawa sial. Bahkan ada yang menuduh Lara sebagai jelmaan makhluk hutan. Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya lumpuh dan hanya bisa terbaring di gubuk tua. Tak ada satupun warga yang mencoba membela. Bahkan Pak Dusun yang dulu sering meminta tolong pada ayah Lara, kini berpaling muka. Gadis muda itu hanya bisa menggigit bibir, menahan tangis yang mendesak keluar. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut tapi karena perihnya pengkhianatan dari orang-orang yang dulu memanggilnya anak baik. Di tengah malam itu, dengan satu tas kecil di tangan dan sorot obor yang menghantam tanah becek, Lara diusir paksa menuju hutan. "Pergilah, sebelum kami lempar kau dengan batu," bentak seorang ibu parubaya sambil meludah ke tanah di dekat kaki Lara. Sorot mata Lara basah. Ia tidak melawan. Ia tahu, bila ia membantah, tubuhnya bisa saja jadi pelampiasan kemarahan warga. Langkah demi langkah, ia tinggalkan desanya, berjalan sendiri menuju kegelapan hutan, diiringi suara ejekan, tawa sinis, dan isak tertahan dari kejauhan. Tak ada pelita. Hanya cahaya bulan separuh dan suara dedaunan yang bergerak pelan. Pepohonan tinggi menjulang. Akar-akar menyembul dari tanah basah. Lara terus melangkah. Kakinya luka oleh duri dan batu. Namun ia tetap berjalan. Ia tahu, jika berhenti, ia akan dilahap rasa takut dan dingin yang menggigilkan. Di kejauhan, suara serigala terdengar samar. Tapi Lara sudah tak peduli. Hatinya lebih sakit dari gigitan hewan liar manapun. Ia rebah di balik akar pohon besar, mencoba memejamkan mata, tapi yang terbayang hanya wajah ayahnya sendiri di gubuk, tanpa tahu nasib anaknya. Di langit, awan bergerak menutupi bulan. Dan dari balik semak-semak, sepasang mata kuning bersinar diam-diam memperhatikan gadis itu dari kejauhan. Mata yang bukan milik manusia, namun tak juga menunjukkan amarah. Tanpa sadar, Lara menggumam pelan, "Ya Allah, lindungi aku." Dan malam pun bergulir, menyimpan rahasia yang perlahan akan mengubah nasib desa itu selamanya. Malam kian pekat. Suara jangkrik saling bersahutan dengan gemerisik dedaunan yang tersapu angin. Di atas langit, bulan sabit bersembunyi di balik awan kelabu, menyisakan kegelapan yang merayap seperti kabut tipis. Di balik pohon-pohon tinggi dan semak belukar yang menggila, tubuh kecil Lara menggigil, terbaring di atas tanah dingin,
beralaskan dedaunan kering dan batu-batu kecil yang menusuk punggung. Tidak ada bantal. Tidak ada selimut. Hanya pelukan tangan sendiri dan nyanyian sunyi dari rimba yang tak bersahabat. Kakinya berdarah, lututnya memar, dan bajunya basah oleh embun malam. Namun bukan itu yang paling menyiksa. Yang paling menyayat hati adalah wajah ayahnya yang terus muncul di benaknya, terbaring lemah di gubuk reot tanpa tahu kalau putrinya kini dilempar ke tengah kehancuran oleh manusia yang pernah menyebut dirinya tetangga. Suara burung hantu mengalun parau dari kejauhan. Suara itu membelah keheningan seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang tak biasa. Di balik semak, sepasang mata kuning mengawasi dalam diam. Pupil matanya sempit, bulat tajam seperti belati. Namun bukan kemarahan yang terpancar dari sorotnya, melainkan rasa ingin tahu dan pengakuan akan keberadaan yang lain. Seekor harimau Sumatera muncul perlahan. Besar tubuhnya hampir sebesar motor. Bulunya berkilau keemasan oleh pantulan cahaya bulan samar. Gerakannya halus, nyaris tanpa suara. Ia tidak langsung mendekati Lara. Hanya menatap dari kejauhan, mengendus udara, seolah memastikan bahwa yang terbaring di hadapannya bukan ancaman, melainkan sesuatu yang lain. Dan benar saja, Lara membuka matanya perlahan. Napasnya memburu, tubuhnya dingin. Dan entah kenapa, jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena merasa seperti diawasi. Ia duduk perlahan, lalu menoleh. Di antara celah dedaunan, ia menangkap bayangan besar, bergerak tenang, tak mengancam, namun menggetarkan. Ya Allah, itu harimau, bisiknya tertahan. Sejenak tubuhnya membeku, lidahnya keluh. Tapi yang terjadi kemudian justru membuat pikirannya kacau. Hewan buas itu tak melompat, tak menerkam. Ia duduk, tenang. Matanya menatap Lara seolah ingin bicara. Dan saat embusan angin datang, harimau itu mengibaskan ekornya pelan, lalu berjalan melingkari Lara seperti penjaga. Lara menahan napas. Detik demi detik berlalu. Dan harimau itu kemudian pergi. Bukan lari, bukan sembunyi, melainkan melangkah tenang. Seakan tahu bahwa Lara bukan musuh, tapi tamu di wilayah kekuasaannya. Lara menggeleng. Aku, ngelindur? Apa ini mimpi? Bisiknya. Tapi jejak kaki harimau itu nyata. Bekas cakar besar itu tercetak jelas di tanah becek. Esoknya, matahari muncul malu-malu dari balik bukit. Kabut pagi menyelimuti hutan. Suara burung mulai terdengar. Dan sinar kuning keemasan menerobos selap pohon, menyentuh wajah Lara yang masih tertidur dalam kondisi setengah sadar. Ia bangun perlahan, matanya sembab, bibirnya kering. Sambil menahan nyeri, ia berdiri, berjalan tertatih ke arah sungai kecil yang mengalir tak jauh dari tempatnya terbaring. Air jernih mengalir pelan, membawa daun-daun kering. Ia mencuci wajahnya, lalu minum dari kedua tangannya. Dingin. Segar. Untuk sesaat, ia merasa hidup kembali. Namun hidup di hutan bukan hal mudah. Dan hari itu adalah hari pertama Lara harus belajar bertahan, sendiri. Dengan pakaian compang-camping dan kaki yang masih sakit, ia mencoba mencari buah-buahan di sekitar. Ia temukan beberapa buah hutan yang masih bisa dimakan, meskipun pahit dan keras. Perutnya sudah kosong sejak kemarin. Jadi ia makan perlahan, menahan rasa getir yang menyebar di lidah. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Bukan gempa, bukan angin, tapi langkah kaki berat yang menghentak tanah. Lara menoleh, dan ia terpaku. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 ekor harimau Sumatera, besar dan gagah, berjalan dari balik pepohonan. Mata mereka menatap langsung ke arahnya. Tapi lagi-lagi, tidak ada amarah, tidak ada tatapan lapar, hanya pengakuan. Lara gemetar, tapi tubuhnya tidak lari. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata, "Jangan takut." Dan ia tak tahu kenapa, ia justru menunduk. Bukan karena takut, tapi seperti memberi hormat. Salah satu dari harimau itu,
yang memiliki belang lebih tajam dan tatapan paling dalam, mendekat. Ia berjalan perlahan ke arah Lara, lalu berdiri tepat di depannya. Lara bisa merasakan napas hangat dari hewan besar itu. Ia menatap, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Kemudian, harimau itu mendongakkan kepala, mengeluarkan suara rendah yang berat, lalu berjalan mengitari Lara. Yang dua lainnya mengikuti, membentuk lingkaran. Dan setelah itu, mereka pergi, meninggalkan Lara yang masih membeku di tempat. Sejak hari itu, setiap malam, Lara tak lagi sendiri. Entah kenapa, 1 atau 2 harimau selalu muncul, duduk tak jauh dari tempat ia berbaring. Mereka tidak bicara, tentu saja. Tapi keberadaan mereka seperti perisai. Tak ada ular, tak ada binatang liar yang berani mendekat. Dan tanpa disadari, kabar aneh mulai menyebar ke desa. Beberapa warga yang pergi ke ladang mengaku melihat bayangan harimau raksasa di pinggir hutan. Ada yang mendengar raungan keras saat malam. Ada yang menemukan jejak kaki besar di sawah, seolah memberi tanda. Pak Dusun mulai resah. Ini bukan harimau biasa, katanya. Mereka datang, seperti kiriman dari langit. Seorang dukun tua desa yang biasanya dianggap remeh tiba-tiba dipanggil untuk bicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ini balasan. Kalian telah mengusir gadis tak bersalah, dan kini penjaga rimba turun tangan." Warga mulai gelisah. Beberapa mulai mengingat kembali malam pengusiran itu. Ada yang mulai bisik-bisik, menyebut nama Lara dengan rasa bersalah. Namun ada pula yang masih sombong, menyebut itu semua sebagai tahayul. Sementara itu, di dalam hutan, Lara mulai membangun tempat berteduh dari ranting dan daun-daun lebar. Tak besar, tapi cukup melindunginya dari embun malam. Harimau-harimau itu tak pernah mengganggu. Justru sering muncul di sekitar, seolah berjaga. Suatu malam, Lara duduk menatap api kecil dari ranting-ranting kering yang ia kumpulkan. Di hadapannya, seekor harimau muda duduk tenang. Matanya menyala dalam gelap, namun wajahnya damai. Lara menatap balik, lalu berbisik pelan, "Aku gak tahu siapa kalian, tapi aku percaya, Allah kirim kalian buat lindungi aku." Dan seolah mengerti, harimau itu mengangguk pelan, lalu berdiri, meninggalkan jejak kebaikan yang tidak terucap kata. Malam semakin dalam. Namun hutan tidak lagi menakutkan bagi Lara. Justru desa di balik lembah itulah yang perlahan mulai dihantui oleh dosa yang mereka buat sendiri. Karena sesuatu akan segera terjadi. Di malam ketiga setelah pengusiran Lara, desa yang sebelumnya tenang mulai berubah jadi lautan bisik-bisik penuh rasa gelisah. Suara riuh warga sudah tak terdengar seperti biasanya. Beberapa rumah memilih mematikan lampu lebih cepat. Suara jangkrik seolah kalah oleh detak jantung ketakutan mereka sendiri. Anak-anak dilarang keluar saat senja. Ayam dan kambing dimasukkan lebih awal. Dan yang paling aneh, banyak warga yang mengaku bermimpi melihat seekor harimau besar duduk di depan rumah mereka. Hanya duduk, diam, menatap, lalu menghilang saat azan subuh berkumandang. Di rumah Pak Dusun, suasana juga berubah. Lelaki yang dulu lantang memerintahkan pengusiran Lara kini termenung panjang. Ia duduk di kursi kayu tua, menatap api tungku yang tinggal bara, sementara istrinya sibuk berkemas. Bukan karena hendak pindah, tapi karena ketakutan yang mencekam sejak kabar aneh itu menyebar. "Apa kita salah?" tanya istrinya pelan, takut suaminya marah. Pak Dusun tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah, diam. Lalu perlahan ia bangkit dan berjalan keluar, menatap hutan di kejauhan. Dan saat itulah, matanya menangkap kilatan samar di pinggir hutan. Sepasang mata bersinar, tak bergerak, memaku ke arahnya. Ia menahan napas, dan kilatan itu perlahan lenyap di telan gelap. Pagi harinya, para petani menemukan jejak kaki harimau besar di pematang sawah. Bukan satu, tapi banyak. Saling tumpang tindih. Mereka juga menemukan bangkai babi hutan di tepi ladang. Tubuhnya utuh, hanya leher yang terkoyak bersih. Tapi anehnya, tak ada bekas seretan.
Seolah harimau itu hanya berburu untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk makan. Warga mulai berkumpul di balai desa. Wajah-wajah mereka murung, cemas, sebagian bahkan menangis. Ini bukan harimau biasa, seru Pak Agus, petani tua yang rumahnya paling dekat dengan batas hutan. Dia datang bukan untuk berburu. Dia datang untuk memperingatkan. Di sisi lain, di tengah hutan, Lara masih bertahan. Tubuhnya mulai terbiasa dengan dingin malam dan panas siang. Luka di kakinya mulai mengering. Ia semakin lihai mengumpulkan makanan, mengikat daun menjadi atap, dan menjaga api tetap hidup. Tapi bukan itu yang membuatnya kuat. Yang membuatnya tetap berdiri adalah tatapan lembut dari kawanan harimau yang setiap malam mendekat, duduk tenang di sekitar perapian kecilnya. Mereka tidak bicara, tapi mata mereka bercerita. Suatu malam, seekor harimau betina yang masih muda berjalan perlahan mendekat, membawa sesuatu di mulutnya. Seekor kelinci hutan, masih hangat. Ia menjatuhkannya di depan Lara, lalu duduk, menunduk, seolah memberi persembahan. Air mata Lara tumpah saat itu juga. "Kenapa kalian baik sama aku?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. "Aku bahkan gak tahu harus gimana balas kebaikan kalian." Harimau itu menatapnya, lalu menyentuhkan hidungnya pelan ke lengan Lara, lalu pergi. Di kejauhan, angin membawa bisikan malam. Tapi bukan dari hutan, melainkan dari desa. Suara-suara mulai berubah. Rasa bersalah mulai muncul, tapi di sisi lain, ada juga yang mulai menghasut. Jangan-jangan gadis itu memang peliharaan harimau. Atau lebih parah, mungkin dia sudah jadi bagian dari mereka. Siapa tahu dia balik nanti, bawa kawanan harimau ke desa. Ucapan-ucapan itu menyebar seperti api menyambar jerami kering. Dari satu telinga ke telinga lain, sampai membentuk ketakutan baru. Bukan hanya soal penyesalan, tapi juga ketakutan bahwa apa yang mereka usir, kini bisa kembali, dan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, dua pemuda nekat, Udin dan Arif, memutuskan masuk ke hutan. Bukan untuk mencari Lara, tapi untuk mengusir harimau dengan obor dan petasan rakitan. Mereka masuk tanpa izin, menyelinap saat warga sudah tidur. Dengan penuh percaya diri, mereka tertawa kecil sambil menyusuri hutan. Katanya harimaunya jinak, masa takut, ujar Arif. "Kita cari jejaknya, kalau bisa kita usir pakai ini," kata Udin sambil mengangkat petasan kertas. Tapi belum sampai mereka berjalan sejauh 100 meter ke dalam rimba, langkah mereka terhenti. Udara mendadak berat. Suara serangga hilang. Daun-daun kering tak lagi bergeser. Sepi, seperti mati. Lalu, terdengar suara geraman berat dari balik gelap. Kedua pemuda itu saling pandang. Tubuh mereka langsung membeku. Dan saat mereka mencoba mundur perlahan, dari semak-semak di samping kiri, muncul bayangan besar. Seekor harimau jantan, tubuhnya 2 kali lipat besar dari harimau biasa. Belangnya pekat. Matanya menyala bukan marah, tapi memeringatkan. Udin menjatuhkan petasan dari tangannya. Arif berteriak panik. Namun harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap, dan mengeluarkan raungan keras yang mengguncang udara malam. Kedua pemuda itu lari tunggang langgang, menabrak dahan dan akar, terjatuh berkali-kali hingga akhirnya kembali ke desa dengan wajah pucat dan lutut gemetar. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati hutan. Tapi rasa penasaran tentang nasib Lara semakin menghantui. 1 minggu setelah pengusiran, suara ketukan datang ke rumah Pak Dusun. Seorang lelaki tua datang membawa tongkat. Ia adalah Kiai Malik, orang terpandang yang tinggal di desa sebelah. "Aku dengar kalian usir gadis yatim ke hutan, dan kini kawanan penjaga turun. Itu bukan harimau biasa. Itu yang disebut penjaga tanah, dan kalian telah memancing murka rimba." Warga yang mendengarnya membisu. Tak ada yang berani menyela. Kiai Malik menatap satu persatu wajah mereka. Kalau dia disakiti oleh manusia, maka rimba akan membalas.
Tapi kalau kalian ingin keselamatan, kembalikan yang kalian buang. Dan akui bahwa kalian salah. Pak Dusun menunduk. Matanya merah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Tapi belum sempat mereka bergerak, kabar lain datang dari ladang sebelah desa. Seorang anak hilang di tepi hutan. Anak Pak Agus. Warga panik. Mereka berbondong-bondong mencari ke arah hutan. Dan di sana, di sebuah gubuk sederhana dari ranting dan daun, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka membeku. Anak itu sedang tertidur. Di samping tubuh Lara yang memeluknya lembut. Dan di sekeliling mereka, duduk kawanan harimau Sumatera. Diam, berjaga. Warga tak bisa bicara. Dan itulah momen pertama, ketika mata mereka bertemu dengan mata Lara. Bukan tatapan dendam. Bukan tatapan takut. Tapi tatapan penuh luka, yang tak bisa ditebus dengan maaf semata. Matahari belum tinggi, namun suasana desa sudah ramai dengan langkah tergesa, napas tersengal, dan bisik-bisik tak berani dilontarkan lantang. Warga berdatangan ke tepi hutan, menyusuri jalur tanah becek yang baru saja dilalui puluhan kaki. Kabar tentang anak Pak Agus yang hilang dan ditemukan di tengah hutan, bersama Lara dan kawanan harimau, telah menyebar lebih cepat dari asap yang keluar dari tungku-tungku dapur pagi ini. Semakin dekat ke dalam hutan, suara burung-burung hening. Udara berubah. Ada sesuatu yang menekan, membuat dada sesak. Bukan karena takut pada hutan, tapi takut pada dosa masa lalu yang mulai bangkit menyerupai bayangan nyata. Di depan gubuk sederhana yang dibuat dari daun pisang, ranting, dan batang bambu patah, warga berkumpul dalam diam. Tak seorang pun bersuara. Hanya suara napas dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Di tengah lingkaran harimau, Lara duduk bersila. Wajahnya tenang, tangan kanannya menyelimuti tubuh anak kecil yang tertidur pulas di pangkuannya. Rambut Lara kusut, pipinya kurus, namun sorot matanya tajam dan dalam. Ia bukan lagi gadis desa yang dulu dikenal penurut. Ia kini seperti bagian dari hutan itu sendiri. Lembut, kuat, dan tak tersentuh. Di belakangnya, harimau terbesar berdiri tegak, mata kuningnya menyapu seluruh kerumunan warga. Pak Dusun melangkah pelan ke depan, tangannya gemetar. Lara, suaranya parau, berat, dan gugup. Maafkan kami salah. Tak ada jawaban. Lara menunduk, menatap wajah anak kecil yang masih tertidur di pangkuannya. Perlahan ia membenarkan letak kepala sang bocah, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus ke arah Pak Dusun. Tak ada kemarahan, tak ada kebencian. Justru yang paling menyakitkan adalah ketenangan dalam diamnya. Aku gak minta maaf, ucap Lara pelan. Aku cuma pengen kalian tahu, kalian udah ngebuang manusia kayak sampah. Semua terdiam. Ucapan itu, seperti belati, menusuk pelan namun dalam. Warga mulai menunduk. Wajah-wajah yang dulu penuh ejekan kini hanya menyisakan rasa malu dan penyesalan. Pak Agus berjalan maju. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berlutut, menunduk dalam-dalam. Anak saya bisa selamat karena kamu. Allah udah tunjukin ke kami semua siapa yang benar dan siapa yang salah. Satu persatu warga mulai menangis. Beberapa ibu mendekap anak mereka. Para lelaki menatap tanah, seolah berharap bumi menelannya saat itu juga. Namun suasana berubah saat suara raungan keras terdengar dari balik pepohonan. Seekor harimau muda melompat dari semak, berdiri tepat di antara warga dan Lara. Tubuhnya tegap, mata menyala, gigi mencuat. Ia menggeram pelan, memberi peringatan. Semua mundur refleks. Ketegangan melonjak. Namun harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berjalan pelan, mengitari warga, lalu berhenti di sisi harimau besar tadi. Mereka bertukar pandang, lalu duduk, seperti sedang menjaga gerbang suci. Kiai Malik yang berdiri di samping pohon besar, mengangkat tongkatnya. Ini bukan tentang binatang liar. Ini tentang keadilan dari Allah yang turun melalui ciptaannya. Suara kiai itu menggema. Tak ada yang menyela.
Semua tahu, tidak ada manusia yang bisa memerintah harimau. Kecuali, ada alasan yang jauh lebih besar dari sekadar takdir biasa. Lara kemudian bangkit perlahan. Ia berdiri, menggendong anak Pak Agus yang masih terlelap, lalu berjalan ke arah warga. Harimau-harimau itu ikut bangkit, tapi tetap di tempat, seolah mengerti, misi mereka belum selesai. Langkah Lara begitu ringan, namun setiap jejak kakinya seolah menampar wajah orang-orang yang menyaksikannya. Ia berjalan ke arah Pak Agus, menyerahkan sang anak tanpa sepatah kata pun. Air mata mengalir di pipi Pak Agus saat tangannya menerima tubuh kecil itu. "Makasih, nak, makasih." Suaranya tercekat, tak mampu bicara lebih. Lara hanya mengangguk, lalu berbalik. Namun sebelum ia melangkah pergi, Pak Dusun menahan. "Jangan pergi, tinggal di desa lagi. Kami akan minta maaf. Kami akan perbaiki semua." Lara menoleh perlahan. Matanya jernih, tapi penuh luka. "Aku bukan pergi. Aku udah dibuang. Tempatku sekarang bukan lagi di antara kalian, tapi di antara yang tahu rasa." Dan dengan itu, ia kembali melangkah masuk ke hutan. Tubuhnya menyatu dengan semak dan cahaya matahari pagi yang mulai menembus dedaunan. Kawanan harimau ikut berjalan di sampingnya, satu persatu, dengan langkah tenang, meninggalkan pesan yang tak akan pernah dilupakan, bahwa kebaikan yang dibuang manusia bisa jadi disambut mulia oleh alam. Warga tak bergerak. Tak seorang pun mencoba mengikuti. Semua hanya menatap, hening, karena mereka tahu, sejak hari itu, desa tak akan pernah sama lagi. 2 minggu berlalu sejak Lara dan kawanan harimau meninggalkan desa. Namun bayangan mereka masih lekat di benak setiap warga. Langit desa terasa lebih berat. Malam-malam jadi lebih sunyi. Dan para petani enggan ke ladang terlalu pagi atau pulang terlalu sore. Mereka percaya, ada mata-mata dari rimba yang terus memperhatikan. Setiap kali angin menerpa dedaunan dan terdengar suara geraman samar, jantung warga berdegup kencang. Rasa bersalah yang belum terucapkan berubah jadi ketakutan. Beberapa rumah bahkan mulai memasang kemenyan di depan pintu. Ibu-ibu menyuruh anak-anak membaca doa keras-keras setiap malam. Dan yang paling aneh, adalah para tetua desa yang kini tak lagi saling berbicara dengan sombong. Mereka lebih sering diam, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Suatu sore, seorang pemuda bernama Irwan, yang dulu lantang menyebut Lara pembawa sial, tiba-tiba ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sawah. Tubuhnya penuh luka cakaran, bajunya robek, dan matanya kosong menatap langit. Ia tidak bisa bicara selama 2 hari. Dan ketika akhirnya mampu bersuara, hanya satu kalimat yang ia ulang-ulang. Dia datang dengan mata emas. Pak Dusun, yang mendengar kabar itu, langsung mengumpulkan warga. Wajahnya kini dipenuhi garis-garis penyesalan. Dulu ia adalah pemimpin yang keras. Kini, ia hanya pria tua yang setiap malam dihantui bayang-bayang gadis yatim dengan kawanan harimau. Di tengah balai desa, Pak Dusun berdiri dengan tongkat. Suaranya berat dan pelan. "Saudara-saudara, ini semua bukan kebetulan. Kita sudah melukai anak yatim. Kita sudah buang gadis polos ke hutan. Dan kini, Allah perlihatkan balasannya bukan dengan badai, bukan dengan banjir, tapi lewat hewan-hewan penjaga tanah ini." Semua warga diam. Mata mereka mengarah ke tanah. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tetap pura-pura lupa, aku yakin, tak lama lagi, tanah ini sendiri yang akan berbicara. Dan ternyata ucapan itu bukan ancaman kosong. Karena malam harinya, tanah di sekitar desa mulai bergemuruh. Bukan gempa besar, hanya getaran pelan. Cukup membuat gelas di meja bergoyang, lampu gantung berayun, dan jendela kayu berderak seperti diketuk dari luar. Suara itu bukan berasal dari atas, bukan dari langit, tapi dari bawah. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar, atau bangkit. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang mengerikan di batas ladang, tepat di bekas jalur pengusiran Lara dulu. Seekor kerbau besar tergeletak mati, dengan luka cakar menganga di dadanya.
Darahnya mengalir membentuk alur aneh, melingkar di tanah seperti simbol kuno. Dan yang lebih mengejutkan, di tengah lingkaran itu, tertanam sehelai kain milik Lara. Compang-camping. Namun masih utuh, dan basah oleh darah kerbau itu. Seorang lelaki tua yang dulu menghina ayah Lara tiba-tiba menangis terseduh. Ia berlutut dan mencium tanah. Ini bukan amarah biasa. Ini dendam yang disampaikan lewat makhluk Allah. Hari itu juga, warga berkumpul. Bukan untuk rapat biasa, tapi untuk mendoakan Lara. Mereka menyembelih kambing, membagikan makanan ke anak yatim, dan memohon pada Ki Malik untuk memimpin doa tobat bersama. Namun, tak semua warga ikhlas. Di sudut desa, seorang lelaki bernama Baro, yang selama ini menyimpan dendam pada keluarga Lara karena iri pada kebijaksanaan ayahnya dulu, justru menyimpan niat buruk. Malam itu, ia membawa senapan warisan kakeknya, dan menyelinap ke hutan. Katanya ingin menghabisi harimau-harimau pembangkang. Ia tertawa kecil saat melangkah masuk ke rimba. Biar semua ini selesai. Cukup satu peluru, selesai semuanya, ucapnya dalam hati. Tapi langkah Baro tak lebih dari 200 meter, sebelum ia dihentikan. Bukan oleh manusia, bukan oleh hewan, tapi oleh bisikan. Suara lirih, entah dari arah mana, memanggil namanya. Baro, Baro, Baro. Ia berhenti, menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, di hadapannya berdiri seekor harimau betina. Tubuhnya penuh luka lama, matanya dalam dan menyala. Dan di belakangnya, puluhan pasang mata mengintai dari kegelapan. Harimau-harimau lain datang tanpa suara. Baro mengangkat senapan dengan gemetar. Maju, jangan dekat-dekat, teriaknya. Tapi saat ia menekan pelatuk, senapan itu meledak ke arah belakang, menghancurkan popor dan melempar Baro ke tanah. Tubuhnya terguncang, wajahnya terbakar serbuk mesiu, dan ia pingsan seketika. Ia ditemukan 2 hari kemudian, terkapar di atas akar beringin besar dengan napas tersengal dan wajah penuh luka. Dan yang membuat semua orang terdiam, adalah cakar besar di tanah di sekitar tubuhnya, membentuk lingkaran, seperti jejak pelindung yang menjaga agar Baro tidak diganggu binatang lain, tapi tetap dihukum oleh dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani masuk hutan. Bahkan anak-anak pun kini tahu bahwa hutan bukan tempat bermain. Itu tempat suci, tempat di mana yang terbuang kini dijaga. Dan di dalam hutan, Lara hidup lebih kuat dari sebelumnya. Kini ia tak hanya bertahan, tapi belajar. Ia mulai mengenali suara burung, tahu mana buah yang bisa dijadikan obat, dan belajar membaca arah angin. Ia menjadi bagian dari hutan, seperti ranting yang tumbuh alami. Dan harimau-harimau itu kini bukan lagi pelindung, tapi keluarga. Suatu malam, Lara duduk di atas batu besar di tepi sungai. Air mengalir pelan, bulan penuh di atas langit. Seekor harimau tua mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka menatap bulan bersama. Allah, kalau ini jalan darimu, aku terima. Aku gak butuh mereka kembali. Aku cuma ingin hidup dengan tenang, jauh dari kebencian. Harimau itu memejamkan mata, dan malam pun berakhir dalam keheningan damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun ketenangan itu hanya sementara, karena jauh di ujung desa, seorang tamu asing datang, berpakaian rapi, bersepatu hitam, dan membawa berkas di tangannya. Katanya, ia adalah utusan dari kota, dan tujuan kedatangannya akan mengguncang segalanya. Pagi itu langit desa tampak lebih kelabu dari biasanya. Kabut turun lebih lambat, seperti enggan pergi. Di jalanan tanah yang mengarah ke pusat desa, debu tipis menempel di setiap daun pisang yang tergoyang angin. Burung-burung tidak bernyanyi seperti biasa. Seolah seluruh makhluk desa tahu, sesuatu akan datang. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan balai desa. Mobil asing, mengkilap, dengan plat luar daerah. Pintunya terbuka, dan seorang lelaki turun,
Rambutnya tersisir rapi, pakaiannya bersih, dan tangannya memegang map tebal. Di dada bajunya tergantung tanda pengenal, Dinas Kehutanan dan Konservasi Fauna Nasional. Pak Dusun yang sedang menyapu halaman balai menghentikan gerakannya. Ia memicingkan mata, menatap tamu asing itu dengan hati-hati. "Assalamualaikum," sapa lelaki itu datar. "Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Dusun membalas, suara parau. Lelaki itu mengeluarkan sebuah surat resmi, menyodorkannya perlahan. "Kami dapat laporan bahwa ada aktivitas harimau Sumatera yang tak biasa di hutan pinggir desa ini. Kawanan yang muncul berulang kali, tidak menyerang, dan bahkan terlihat berinteraksi dengan manusia." Suasana berubah. Warga yang lewat berhenti. Beberapa pemuda berkumpul di tepi jalan. Semua memperhatikan lelaki asing itu. Saya harus memastikan apakah laporan ini benar. Dan jika memang terjadi interaksi yang tidak sesuai dengan ekosistem alam, maka harus ada tindakan. Kami tidak bisa membiarkan harimau liar mendekati pemukiman manusia secara terus-menerus. Bisa membahayakan. Kalimat itu, walau diucapkan dengan sopan, langsung membuat dada Pak Dusun berdegup cepat. Tetapi, harimaunya gak ganggu siapa-siapa. "Pak," jawab Pak Dusun perlahan. "Mereka gak nyerang. Bahkan mereka justru menjaga." Lelaki itu menaikkan alis. "Menjaga?" "Iya, menjaga anak desa kami, yang dulu kami buang ke hutan." Sontak suasana menjadi tegang. Semua mata tertuju ke arah Pak Dusun yang kini menunduk. Lelaki dari Dinas Kehutanan itu membuka mapnya, membolak-balik berkas, lalu mengangguk singkat. "Saya ingin bertemu langsung dengan orang itu. Gadis yang kalian buang." Pak Dusun menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak lagi tinggal di sini. Dia memilih tinggal bersama mereka. Lelaki itu memandang ke arah hutan yang membentang, lalu menarik napas. "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Di sisi lain, di dalam hutan, Lara sedang meracik ramuan dari daun dan akar untuk mengobati seekor harimau muda yang kakinya tertusuk duri besar. Ia duduk di atas batu, menghaluskan bahan dengan batu bulat kecil. Wajahnya serius, telapak tangannya cekatan. Di sampingnya, harimau betina tua duduk berjaga. Seperti biasa, setiap kali Lara beraktivitas, satu harimau akan selalu mendampinginya. Tidak seperti penjaga, lebih seperti teman yang tahu luka dan kisahnya. Angin berembus lembut. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah selatan. Harimau betina itu langsung bangkit. Matanya menyipit, tubuhnya menegang. Lara berdiri, menatap ke arah yang sama. Langkah kaki mendekat. Bukan binatang liar. Bukan suara rusa atau babi hutan. Ini langkah manusia. Lebih dari satu. Dan benar saja, dari balik semak, muncullah beberapa orang. Pak Dusun di depan, wajahnya tegang. Di belakangnya, dua lelaki muda, lalu si tamu asing, dengan pakaian lengkap dan sepatu mengkilap. Lara menegakkan tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Harimau betina di sampingnya menggeram rendah. "Lara," Pak Dusun bicara duluan. "Ini tamu dari kota, dari Dinas Kehutanan." Lara tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Si tamu asing melangkah maju. Ia menatap Lara dari kepala sampai kaki. Lalu pandangannya beralih ke harimau di samping Lara, dan kemudian ke sekeliling. Dari balik pepohonan, mata-mata lain mulai muncul. Kawanan harimau mendekat. Mereka tidak menyerang, hanya mengintai dengan penuh perhitungan. "Kau tinggal di sini?" tanya lelaki itu datar. "Iya," jawab Lara pendek. "Bersama mereka." Lara mengangguk. Lelaki itu mengerutkan kening. Ini tidak biasa. Sangat tidak biasa. Harimau bukan makhluk sosial. Mereka tidak hidup dalam kelompok seperti ini. Dan mereka tidak berteman dengan manusia. Mereka bukan berteman,
jawab Lara pelan. Mereka memilihku. Bukan karena aku manusia, tapi karena aku juga dibuang seperti mereka. Jawaban itu membuat lelaki dari dinas itu terdiam. Kau tidak takut? Tanyanya lagi. Lara menatap langsung ke matanya. Aku lebih takut pada manusia. Angin kembali berembus. Daun-daun bergetar pelan. Suara hutan seperti ikut berbicara. Lelaki itu menurunkan mapnya. Suaranya melembut, tapi tetap formal. Aku diutus untuk memastikan bahwa keseimbangan alam tidak terganggu. Bahwa harimau-harimau ini tidak keluar dari habitatnya. Dan bahwa mereka tidak akan membahayakan desa. Lara melangkah maju. Harimau di sekelilingnya ikut bergerak, namun tetap tenang. Selama manusia tidak mengusik, mereka tidak akan keluar. Mereka tahu batasnya. Tapi jika manusia datang dengan niat jahat, maka rimba ini akan bicara. Lelaki itu mengangguk pelan. Aku akan mencatat semua ini dalam laporan. Dan kuberi peringatan kepada atasanku. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu kamu. Lara menunduk sedikit. Lelaki itu berbalik. Sebelum pergi, ia sempat menatap Pak Dusun dan berkata, kalian beruntung masih bisa melihatnya hidup. Kalau gadis ini mati di hutan, mungkin bukan hanya harimau yang datang, tapi seluruh rimba akan bangkit. Kembali ke desa, kabar kunjungan dinas menyebar. Warga mulai sadar bahwa kisah Lara telah menembus batas desa. Dan malam itu, kejadian tak terduga kembali terjadi. Seekor harimau tua datang ke dekat pemukiman. Tidak mengaum, tidak mengamuk, hanya duduk di tepi sawah dan menghembuskan napas terakhir. Warga menemukannya pagi-pagi, tubuhnya sudah tak bernyawa, namun tenang. Di bawah kepalanya, ada sehelai daun yang dilipat menyerupai tangan manusia. Dan di sampingnya, sebutir batu hitam yang entah dari mana datangnya. Tubuh harimau itu tidak terluka, tidak kurus, tidak tua renta. Ia hanya pergi. Warga menguburkannya di ujung desa. Pak Dusun menangis saat meletakkan tanah pertama. Ia berkata pelan, semoga ini jadi penutup luka dan pembuka jalan untuk menebus dosa kami. Tapi dari dalam hutan, suara raungan panjang menggetarkan pagi. Pertanda bahwa mereka tahu, dan mereka belum selesai. Sejak harimau tua dikuburkan di ujung desa, suasana berubah. Bukan lagi karena ketakutan, tapi karena rasa bersalah yang merambat seperti akar ke dalam hati setiap warga. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya salah, tapi telah melukai keseimbangan yang selama ini mereka anggap tak terlihat. Seolah semua itu adalah bagian dari dongeng, sampai akhirnya mereka melihat sendiri kebenaran berjalan di hadapan mereka, dalam wujud gadis yatim dan kawanan harimau. Setiap malam, suara raungan dari dalam hutan terdengar panjang dan dalam. Bukan raungan mengancam, tapi seperti ratapan atau doa yang tak sempat diucap manusia. Dan di malam ketujuh setelah kedatangan tamu dari kota, hutan mulai bicara dengan cara yang berbeda. Suara akar meretakkan tanah terdengar di tengah malam. Warga yang sedang tidur terbangun karena getaran aneh dari dalam tanah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah bumi. Bukan gempa, tapi seperti sesuatu yang ingin keluar. Di ladang belakang rumah Pak Agus, tanah pecah membentuk celah sepanjang 2 meter. Dari dalamnya muncul kabut tipis, berbau lembab dan tua. Dan yang paling mengejutkan, sebuah patung batu setinggi lutut manusia muncul dari dalam tanah. Bentuknya seperti harimau yang duduk tegak, dengan ukiran daun di sekelilingnya. Pak Agus gemetar saat melihatnya pagi itu. Ini, patung leluhur rimba, bisik dukun tua desa. Dulu pernah ada, tapi hilang, katanya ditelan tanah saat zaman perang. Itu tandanya penjaga sudah bangkit. Warga berkumpul, menatap patung itu dengan campuran takut dan hormat. Mereka tak berani menyentuhnya. Mereka hanya berlutut, membaca istighfar, dan menabur bunga. Sementara itu, di dalam hutan, Lara terbangun dari tidurnya oleh mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah kabut.
Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon mati dan tanah kering. Tapi di tengah semua itu, seekor harimau putih berdiri. Besar, megah, matanya berkilat seperti cahaya bintang. Dan harimau itu berbicara, bukan dengan mulut, tapi dengan suara yang masuk langsung ke hati. Kau dipilih bukan karena kau kuat, tapi karena kau luka. Kau hidup, bukan untuk dibalas, tapi untuk menyampaikan. Dan tanah ini belum selesai. Lara terbangun dengan keringat dingin. Napasnya sesak. Di sekelilingnya, harimau-harimau berjaga, namun semuanya mengarah ke satu titik, sebuah pohon beringin tua yang tumbuh di tengah lingkaran batu. Lara berjalan pelan ke arah pohon itu. Di sana, tanah seperti retak, dan dari celah retakan itu, keluar suara lirih, seperti nyanyian perempuan. Bukan suara biasa. Itu suara ibunya. Suara yang sudah bertahun-tahun tak ia dengar. Lara, nak, kembalilah. Kau belum selesai. Lara menangis. Ia berlutut di hadapan pohon itu. Dan saat ia menyentuh tanah di bawah akar, tiba-tiba cahaya samar keluar dari sela-sela batu. Dan saat cahaya itu menyebar, semua harimau serentak mengaum ke langit. Suara mereka menggetarkan hutan. Seperti pertanda. Seperti pemanggilan. Di saat yang sama, di desa, anak-anak mulai bermimpi hal yang sama. Seorang gadis berdiri di bawah pohon, dikelilingi cahaya, dengan kawanan harimau duduk di sekelilingnya. Dan semua anak berkata hal yang sama saat mereka bangun. Ibu, Lara bukan manusia biasa. Hari berikutnya, Kiai Malik memanggil warga desa. Mereka berkumpul di bawah pohon besar dekat masjid lama. Aku sudah cukup tua untuk mengerti bahwa tak semua yang tampak biasa itu kecil, dan tak semua yang dibuang tak berguna. Karena kadang Allah menyimpan karomah dalam luka. Anak itu, Lara, adalah satu dari sedikit manusia yang bisa memahami bahasa tanah dan penjaga hutan tahu itu. Karena itu mereka datang. Karena itu mereka melindungi. Pak Dusun menunduk. Suaranya serak. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kiai Malik memejamkan mata sejenak. Lalu berkata, kita harus mendatangi dia. Bukan untuk memaksa dia kembali, tapi untuk meminta maaf. Dengan sebenar-benarnya hati. Dan kalau Allah mengizinkan, mungkin ia bisa menolong desa ini kembali seimbang. Warga sepakat. Di hari yang telah ditentukan, puluhan warga desa berjalan kaki masuk ke hutan. Mereka membawa air, makanan, kain, dan surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh anak-anak sekolah. Mereka tidak bersuara sepanjang jalan. Hanya langkah kaki dan doa pelan yang terdengar. Di dalam hutan, kawanan harimau sudah menunggu. Mereka tidak mengaum, tidak mengejar. Hanya berdiri, diam, seperti menanti jawaban. Lara keluar dari balik semak. Tubuhnya tegap, rambutnya terurai setengah. Wajahnya bersih meski pakaian masih sederhana. Matanya menatap satu persatu wajah yang ia kenal. Wajah yang pernah meneriakinya, mencaci, mendorongnya ke jurang kesendirian. Dan kali ini, mereka semua menangis. Kami datang bukan untuk membawamu pulang, ujar Pak Dusun pelan, tapi untuk minta maaf. Karena kami yang rusak, bukanmu. Anak-anak kecil maju, menyerahkan surat-surat ke Lara. Kertas yang ditulis dengan tangan gemetar. Coretan sederhana, tapi dari hati mereka yang belum mengeras oleh dunia. Lara mengambil surat itu. Membacanya perlahan, lalu menatap ke langit. Kalau ini takdirnya, maka aku maafkan. Tapi aku gak bisa kembali ke desa. Semua warga tertunduk, tapi tidak ada yang kecewa. Karena mereka tahu, pengampunan sudah cukup. Lara berjalan ke arah mereka. Satu persatu ia sentuh tangan warga, mengucap pelan. Semoga Allah lembutkan hati kalian. Seperti ia lembutkan harimau untuk lindungi aku. Dan hari itu, rimba tenang. Angin berhenti sejenak. Matahari menyinari desa lebih terang dari biasanya.
Dan untuk pertama kalinya, suara jangkrik terdengar kembali di malam hari, tanda bahwa luka bumi perlahan mulai sembuh. Namun jauh di dalam hutan, di bawah pohon beringin, suara akar yang bergeser terus terdengar. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa hutan tidak pernah tidur. Matahari terbenam dengan warna merah membara di balik barisan bukit Sumatera. Awan-awan tipis berarak perlahan seperti tirai yang menutupi panggung kehidupan malam. Di hutan rimba yang semakin akrab dengan nama Lara, suasana menjelma menjadi sebuah ruang suci. Bukan lagi hanya pepohonan dan semak liar, melainkan tempat di mana alam, ruh, dan manusia saling bersentuhan tanpa suara. Lara duduk di tepi sungai kecil, tubuhnya dibasuh sinar keemasan senja. Air mengalir pelan melewati celah-celah batu licin, memantulkan wajahnya yang kini jauh lebih dewasa dari usianya. Matanya menatap ke dasar air, tapi pikirannya jauh, menembus batas waktu dan kenangan yang pernah ia kubur dalam-dalam. Di sekelilingnya, harimau-harimau penjaga berjalan perlahan. Tak ada raungan, hanya langkah lembut dan helaan napas tenang. Mereka bukan peliharaan. Mereka adalah bagian dari hidupnya. Roh penjaga yang tak kasat mata, kini menjelma dalam bentuk daging dan cakar. Namun malam itu berbeda. Angin bertiup dari arah utara, membawa aroma tanah basah bercampur getah kayu tua. Burung-burung hutan menghilang lebih awal dari biasanya. Dan ketika cahaya bulan mulai naik menggantikan matahari, seekor harimau putih muncul dari balik kabut. Tubuhnya bersih, berkilau, dan matanya menyala seperti bintang. Lara berdiri. Harimau putih itu berjalan mendekat. Langkahnya ringan seperti melayang. Dan saat ia berhenti di hadapan Lara, sebuah suara kembali terdengar, masuk langsung ke hati. Waktumu belum selesai. Lara menunduk. Apa yang belum? Darahmu bukan hanya darah petani. Ia berasal dari penjaga tanah yang dilupakan. Lara terdiam. Harimau itu mendekat, menyentuhkan keningnya ke dahi Lara, dan seketika, bayangan membanjiri kepalanya. Ia melihat wajah ibunya, duduk di bawah pohon tua sambil menenun benang. Di pangkuannya, ada buku tua dengan simbol daun dan jejak kaki harimau di sampulnya. Keturunan kita bukan orang biasa, Nak, kata suara ibunya dalam ingatan. Kita adalah cucu dari perempuan yang dulu diselamatkan oleh rimba dan dijaga oleh kawanan putih. Tapi orang-orang lupa. Mereka hilangkan sejarah itu. Mereka abaikan pertanda. Dan karena itu, kau harus tahu. Karena darahmu akan bicara saat waktunya tiba. Lara terhuyung. Napasnya tercekik oleh ingatan yang muncul begitu nyata. Tubuhnya menggigil. Harimau-harimau di sekelilingnya merunduk, tanda penghormatan. Dan malam itu, Lara bermimpi ia berdiri di tengah padang luas yang dipenuhi batu tegak. Di ujung padang itu, berdiri sosok perempuan tua berjubah daun dan mahkota dari tulang kecil binatang hutan. Di tangannya, ada tongkat yang menyala di ujungnya. Laraku, waktumu telah datang. Bawa kembali keseimbangan yang dirusak manusia. Bangkitkan apa yang tertimbun. Dan ingat, yang mengkhianatimu bukan hanya desa, tapi juga sejarah yang mereka kubur. Keesokan paginya, Lara terbangun dengan tubuh panas. Matanya berat, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, ini bukan sakit. Ini adalah pemanggilan. Ia mengajak seekor harimau betina ke arah bukit batu yang disebut warga sebagai Bukit Lengang, tempat yang dulu dianggap angker dan dihindari. Namun entah kenapa, langkah Lara begitu yakin. Setiap semak yang menghalangi, ia singkap dengan tangan. Setiap akar yang menjulur, ia lintasi dengan napas teratur. Dan ketika ia sampai di tengah bukit itu, ia menemukan sebuah batu besar dengan ukiran samar di permukaannya. Ia menyentuh batu itu. Dingin. Keras. Namun saat telapak tangannya menyentuh bagian tertentu, batu itu bergemuruh. Tanah di sekelilingnya bergetar ringan. Dan dari bawah akar di sisi batu, muncullah kotak kayu kecil, penuh lumut dan tanah basah. Ia mengangkatnya perlahan.
Di dalamnya, buku tua yang sama seperti dalam mimpinya. Dan saat ia membukanya, halaman pertama tertulis, "Kisah anak perempuan dari darah penjaga hutan." Buku itu penuh tulisan tangan. Dan semakin Lara membaca, semakin jelas semuanya. Ibunya bukan perempuan desa biasa. Ia adalah pewaris dari garis keturunan perempuan penjaga tanah, suku kecil yang dulu pernah hidup berdampingan dengan harimau putih. Suku yang punah karena perang, fitnah, dan kerakusan manusia yang ingin menguasai hutan. Dan kini, darah itu mengalir dalam tubuh Lara. Saat itu juga, ia tahu, desa harus tahu kebenaran. Bukan agar ia diterima, tapi agar kebenaran tidak terus dikubur. Di sore harinya, Lara muncul di gerbang desa, berdiri di tepi pematang dengan pakaian bersih dari kulit kayu dan mahkota sederhana dari bunga-bunga hutan. Di tangannya, buku tua. Dan di belakangnya, berdiri 3 harimau, duduk tenang. Diam, namun menatap tajam. Warga keluar dari rumah, satu persatu. Mereka terpaku. Tak ada yang bicara. Pak Dusun maju, menahan napas. Lara mengangkat buku itu. "Ini, sejarah kita yang kalian kubur." Ia membuka halaman demi halaman, membacakan potongan-potongan cerita tentang bagaimana desa dulu pernah berutang nyawa pada harimau-harimau putih, saat wabah melanda dan hanya satu perempuan yang bisa mengobati dengan tanaman dari dalam hutan. Perempuan itu adalah leluhurku. Suara Lara menggetarkan hati yang mendengarnya. Dan kalian lupa. Bahkan kalian pernah bilang aku bawa sial. Padahal darahku adalah warisan yang pernah menyelamatkan kalian. Air mata jatuh dari pipi Pak Agus. Ibu-ibu menangis. Anak-anak menunduk. Lara menutup buku itu. "Aku gak minta dihormati. Aku gak butuh dipuja. Aku cuma mau kalian sadar bahwa alam ini bukan milik kita. Tapi kita yang dititipkan untuk menjaganya. Dan kalau kalian terus menyakiti, maka tanah akan terus bicara." Harimau di belakangnya mengaum pelan. Semua warga berlutut. Dan untuk pertama kalinya, seluruh desa membaca istighfar dalam satu suara. Larut dalam senja, di tengah sawah yang mulai menguning, suara tangis dan zikir mengalir seperti air yang membersihkan segala dosa. Dan Lara berdiri di sana, tidak sebagai gadis terbuang, tapi sebagai penjaga terakhir garis darah yang dilupakan. Di malam harinya, langit terang oleh cahaya bulan purnama. Suara serangga kembali nyaring. Dan dari dalam hutan, nyanyian akar terdengar lagi, seperti simfoni dari bawah tanah, membawa pesan bahwa rimba telah mendengar dan menerima. Fajar menyingsing dengan kilau keemasan yang menusuk kabut tipis di atas persawahan. Bayangan pohon kelapa jatuh panjang di tanah, dan suara ayam jantan saling bersahutan dari ujung ke ujung desa. Namun pagi itu tak seperti biasanya. Ada getaran di udara. Bukan gempa, bukan angin, tapi rasa yang menjalar ke dalam hati setiap orang. Rasa akan datangnya sesuatu yang besar. Di rumah Pak Dusun, ketegangan menggantung seperti awan kelabu. Ia duduk di teras, memandangi jalan desa yang kini ramai oleh warga yang mempersiapkan pertemuan agung. Hari ini, seluruh warga sepakat untuk menggelar majelis terbuka, bukan sekadar permintaan maaf, tapi juga pengakuan. Mereka ingin menyerahkan kembali hak yang dulu mereka rampas. Mengembalikan tanah kepada pemiliknya yang sah, penjaga terakhir rimba. Lara duduk di tepi hutan, mengenakan kain abu kecoklatan, sulaman tangan dari kulit kayu dan serat rotan yang ia buat sendiri. Di kepalanya, bukan mahkota dari logam, tapi lingkaran bunga liar dan daun merambat, simbol kesetiaan pada tanah dan akar. Di tangannya, buku tua yang kini menjadi saksi antara langit dan bumi. Dan di belakangnya, berdiri seluruh kawanan harimau, lebih dari 15 ekor, dari yang muda sampai yang tertua, termasuk harimau putih yang matanya bersinar seperti bintang dini hari. Saat matahari mencapai ujung pucuk kelapa, Lara mulai melangkah. Ia menuruni jalan setapak dengan langkah pelan namun mantap. Tiap jejak kakinya meninggalkan bekas dalam di tanah, seolah bumi menghafal langkahnya.
Dan tiap langkahnya diiringi derap lembut dari kawanan penjaga. Warga berdiri di pinggir jalan, menunduk hormat. Anak-anak menggenggam bunga liar di tangan mereka, dan setiap ibu menangis dalam diam. Di mata mereka, Lara bukan lagi gadis miskin yang mereka buang. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. Di balai desa, tempat majelis digelar, tikar sudah digelar, air disiapkan, dan para tokoh masyarakat duduk dengan wajah penuh penyesalan dan harap. Pak Dusun berdiri di tengah lingkaran itu, dengan kepala tertunduk dan tangan gemetar. Lara berhenti tepat di depan balai. Ia menatap Pak Dusun dalam diam. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Hanya kesunyian yang dalam, yang jauh lebih menggetarkan dari teriakan. Pak Dusun maju. Suara parau keluar dari kerongkongan yang kering. Lara anakku, ini bukan hanya permintaan maaf. Ini adalah pengakuan bahwa kami telah menyalahi takdir. Bahwa kami telah menutup mata pada sesuatu yang seharusnya kami jaga. Kami mohon, jangan cabut berkah tanah ini. Lara menatap ke langit sebentar, lalu ke tanah. Suaranya keluar pelan namun tegas. Tanah ini bukan milik kalian. Bukan milik keluargaku juga. Ini milik Allah, yang menitipkan kepada siapa yang sanggup menjaga. Dan kalian pernah mengkhianatinya. Warga tertunduk lebih dalam. Air mata mengalir. Tapi, Lara melanjutkan, karena Allah Maha Pengampun, maka aku pun harus belajar memaafkan. Bukan karena aku lebih tinggi, tapi karena aku tak ingin rimba ini berubah menjadi kuburan dendam. Suasana seketika menjadi hening. Angin berhenti. Waktu terasa membeku. Lara mengangkat buku tua itu tinggi-tinggi, lalu membukanya pada halaman terakhir. Di sana tertulis satu kalimat dengan tinta hitam yang mulai pudar. Dan jika darah penjaga menyatu kembali dengan akar tanah, maka rimba akan bangkit bukan sebagai tempat perlindungan, tapi sebagai cahaya untuk mereka yang tersesat. Dari arah timur, suara raungan keras terdengar, mengguncang pohon-pohon desa. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul rombongan makhluk. Bukan harimau, bukan manusia. Mereka adalah hibrida langka antara binatang dan roh. Bentuk-bentuk yang hanya hidup dalam legenda tua. Tubuh mereka tinggi, bulu mereka bercahaya, dan mata mereka seolah menyimpan seluruh kenangan hutan. Semua warga mundur satu langkah. Beberapa berteriak kecil. Tapi Lara tetap berdiri. Makhluk itu berjalan menuju Lara. Mereka berputar melingkar, lalu berhenti. Salah satu dari mereka, yang berwujud harimau bersayap dan bertanduk, berbicara dalam bahasa yang hanya Lara mengerti. Waktunya datang. Pilih, apakah kau akan tetap bersama mereka, atau kau akan kembali ke akarmu, dan memimpin cahaya rimba sebagai penjaga sejati. Lara memejamkan mata. Sejenak, ia melihat wajah ibunya, ayahnya, masa kecilnya, malam pengusiran, pelukan harimau pertama, dan semua luka yang akhirnya menjelma jadi kekuatan. Ia menghela napas, lalu berkata, "Aku akan tetap di sini, bukan sebagai warga, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga. Aku akan menjadi jembatan, agar kalian tak lagi kehilangan arah." Makhluk itu menunduk. Lalu satu persatu, mereka menghilang dalam debu cahaya yang menyatu ke tanah. Kawanan harimau mengaum sekali, panjang, tinggi, lalu diam. Lara membalikkan badan, menatap seluruh warga. "Aku maafkan kalian. Tapi jangan ulangi lagi. Bukan padaku, tapi pada siapapun yang lemah, yang kecil, yang tak bersuara. Karena kadang, merekalah yang paling dekat dengan Allah." Suara tangis pecah dari kerumunan. Warga berlutut. Dan Pak Dusun memeluk tanah sambil berucap, "Ya Allah, kami bersaksi bahwa kebenaran bisa datang dari yang paling kita remehkan." Lara berjalan perlahan meninggalkan balai. Tidak menuju hutan, tapi ke sebuah gubuk tua yang dulu pernah ia tinggali. Tempat ayahnya dulu terbaring sakit.
tempat ibunya pernah memeluknya sebelum pergi. Rumah kecil itu kini menjadi rumah cahaya, tempat warga datang untuk bertanya, untuk belajar, dan untuk mengingat bahwa penjaga rimba pernah dibuang, tapi kini pulang membawa terang. Malam itu, desa tertidur dalam tenang. Langit bersih. Bintang-bintang muncul tanpa malu. Dan dari dalam hutan, suara akar tidak lagi menggeram. Ia hanya berbisik. Waktu bergulir pelan seperti arus sungai tua yang tak pernah berhenti menyapa batu-batu di dasarnya. Pagi di desa itu kini terasa lebih damai. Tak ada lagi bisikan kebencian. Tak ada lagi pandangan curiga. Hanya suara dedaunan yang menari lembut dihembus angin, dan tawa anak-anak yang bermain di pelataran masjid tua. Di tengah perubahan yang perlahan mengakar, nama Lara menjadi seperti legenda hidup. Bukan karena ia hebat, bukan karena ia kuat, tapi karena ia memilih untuk tetap bertahan saat semua orang melepaskan. Gubuk kecil di ujung sawah, tempat ayahnya dulu tinggal, kini berdiri lebih kokoh, dibangun ulang bersama warga. Atapnya dari rumbia, dindingnya dari bambu yang diikat rapi, namun yang paling berbeda adalah taman kecil di depan rumah itu. Bunga liar tumbuh berdampingan dengan rerumputan hutan. Di tengahnya berdiri batu pipih, tempat Lara meletakkan buku tua warisan ibunya, diselimuti kain putih dan dedaunan segar setiap hari. Orang-orang datang, bukan untuk meminta mukjizat, bukan untuk menyembah. Mereka datang untuk belajar tentang cinta, tentang luka, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana rimba bisa menjadi guru yang lebih bijak daripada manusia. Pagi itu, Lara duduk di bawah pohon beringin yang sama tempat ia dulu mendengar suara ibunya. Matanya menatap langit yang perlahan memudar dari merah ke biru lembut. Seekor burung kecil hinggap di bahunya, sementara seekor harimau betina duduk tak jauh darinya, menatap dengan tenang. Ia menulis sesuatu di sehelai daun besar dengan arang dari kayu bakar. Setiap luka bukan untuk dibalas. Setiap pengusiran bukan akhir perjalanan. Karena tanah selalu ingat siapa yang menjaganya. Dan langit tahu siapa yang tulus dalam diamnya. Ia melipat daun itu, meletakkannya di celah akar. Lalu berdiri, menatap ke kejauhan, ke arah desa yang mulai bergerak, ke arah ladang yang mulai menguning, ke arah rumah-rumah yang kembali hidup bukan karena uang, tapi karena hati yang disiram kesadaran. Di sisi timur, dari balik kabut pagi, muncul 3 sosok yang tak asing. Pak Dusun, Kiai Malik, dan seorang anak kecil yang dulu pernah tertidur di pelukan Lara. Mereka membawa makanan, air, dan secari kain putih panjang. Pak Dusun membuka kain itu, memperlihatkan sebuah lukisan sederhana dari daun yang dirangkai menjadi bentuk harimau dan seorang perempuan berdiri berdampingan. Kami ingin kain ini jadi lambang di gerbang desa, ucap Pak Dusun dengan suara pelan. Sebagai pengingat bahwa kami pernah salah dan pernah diselamatkan oleh yang kami usir. Lara menatap kain itu, tak berkata, hanya mengangguk pelan. Anak kecil itu maju, menggenggam tangan Lara, lalu berkata, "Kakak, boleh aku jadi penjaga juga nanti?" Air mata Lara jatuh. Ia mengelus kepala anak itu, dan menjawab, "Boleh, asal kamu mau dengar, bukan cuma dengan telinga, tapi dengan hati." Seiring waktu, desa itu berubah nama. Dari Dusun Tanjung Bego, menjadi Desa Penjaga Akar. Sebuah nama yang mengikat antara manusia dan alam. Pemerintah desa membangun jalur khusus ke dalam hutan, bukan untuk eksploitasi, tapi untuk pendidikan. Anak-anak sekolah diajak menyentuh tanah, mempelajari pohon, dan melihat langsung kawanan harimau yang kini hidup dalam damai. Tidak ada kandang, tidak ada pagar. Harimau-harimau itu tidak dikurung. Mereka tinggal di jalur-jalur alami, berjalan di antara manusia seperti bayangan yang penuh wibawa. Orang-orang desa paham, harimau itu bukan hewan. Mereka adalah lambang pengingat. Suatu malam, saat bulan penuh menggantung tinggi, Lara duduk di tepi batu besar di Bukit Lengang. Harimau putih datang, duduk di sampingnya, lalu perlahan menunduk. "Ini waktunya,"
Lara. Lara menoleh. Waktu untuk apa? Waktu bagimu untuk meninggalkan tubuh ini dan menjadi bagian dari rimba, seperti yang ditulis dalam darahmu. Lara terdiam. Aku akan mati. Harimau putih menggeleng. Tidak, tapi kamu akan berpindah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih luas dari tubuh dan nama. Kamu akan menjadi nyanyian di akar, bisikan di daun, dan cahaya di mata setiap anak yang percaya. Malam itu, langit berbintang. Suara harimau menggema lembut. Dan Lara, perlahan-lahan, menutup mata di atas batu itu. Napasnya tenang. Tubuhnya damai. Dan saat fajar menyingsing, warga menemukan hanya sehelai daun besar di tempat Lara duduk. Di atasnya tertulis dengan arang, "Aku tidak pergi. Aku kembali ke tempat asal. Jaga tanah ini. Jaga hatimu. Karena kebaikan tak pernah mati." Tahun-tahun berlalu. Desa penjaga akar dikenal hingga ke pelosok negeri. Bukan karena keajaiban, tapi karena kisah tentang seorang gadis miskin yang dibuang, tapi justru menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia hutan. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Lara, tentang harimau-harimau bijak, tentang bagaimana rimba bisa menyembuhkan luka yang ditoreh manusia. Dan setiap malam bulan purnama, dari dalam hutan terdengar raungan lembut, panjang, penuh kehangatan, suara harimau dan roh bumi yang memanggil, nama yang tak akan pernah dilupakan. Lara. Anak petani miskin, penjaga terakhir, dan cahaya yang tak bisa dipadamkan.